Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merangkum sebuah buku yaitu Dunia Islam dari Masa ke Masa karya Muhammad M. Nasir. Nah, Dunia Islam dari masa ke masa karya M. Nasir adalah sebuah kajian sejarah yang mengulas informasi dunia Islam sejak awal hingga zaman modern. M. Nasir seorang tokoh intelektual, politikus, dan juga ulama Indonesia yang berpengaruh memberikan pesan mendalam mengenai perkembangan politik, sosial, budaya, dan agama dalam peradaban Islam. Berikut adalah beberapa ringkasan yang sudah bisa dikatakan rangkuman yang sudah saya rangkum dari buku ini. Buku ini dibagi menjadi beberapa bagian masing-masing berfokus pada periode yang berbeda ya, dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah kelahiran Islam. Penulis memulai dengan menjelaskan kehidupan Nabi Muhammad, peristiwa-peristiwa penting dalam kebangkitan Islam dan pada abad ke-7 serta penyebaran agama Islam ini di semenanjung Arab dan sekitarnya. Ia menyoroti prinsip-prinsip inti Islam dan tanggapan awal yang dihadapi oleh komunitas muslim. Khalifah dan Kekaisaran Islam. Nomor 2 adalah Khalifah dan Kekaisaran Islam. Buku ini mengulas dinasti-dinasti besar dalam sejarah Islam seperti Khalifah Rasyidun, Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Kekaisaran Ottoman, serta sistem politik, kontribusi budaya mereka, dan kemunduran mereka. Nasir membagi bagaimana ekspresi Islam mempengaruhi peradaban global, ilmu pengetahuan, seni, dan juga filsafat. Yang ketiga adalah zaman keemasan Islam. Penulis memberikan perhatian pada zaman peradaban Islam pada zaman keemasan yang ditandai dengan kemajuan dalam bidang seperti matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat. Ia mengaku tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Al-Khwarizmi berkontribusi pada transmisi intelektual Islam dan juga Barat. Yang keempat adalah kemunduran dan tantangan. Pada bagian-bagian selanjutnya, buku ini membahas kemunduran di keadaan Islam, bangkitnya kolonialisme, dan juga perjuangan intelektual dalam dunia Islam. Nasir menjelaskan bahwa bagaimana kekuatan kolonial seperti Inggris dan Prancis mengetahui politik dan ekonomi di dunia Islam. Di era modern, Nasir menganalisis respon dunia Islam terhadap modernitas Barat, kolonialisme, dan juga imperialisme. Ia membahas usaha-usaha untuk membangkitkan kembali Islam, termasuk gerakan reformasi dan juga tantangan yang ditimbulkan oleh sekualitas dan nasionalisme. Yang keenam adalah konteks Indonesia. Sebagai orang intelektual Indonesia, Nasir juga membahas peran Islam di Kepulauan Indonesia, khususnya pada masa penjajahan Belanda, perjuangan untuk kemerdekaan, dan lanskap politik pasca kemerdekaan. Nah, dari buku Dunia Islam dari Masa ke Masa ini saya akan membacakan daftar isinya terlebih dahulu. Yang pertama, di bab pertama, World of Islamic Festival dalam perspektif sejarah. Nah, untuk bab kedua ya adalah dunia Islam berhadapan dengan dunia modern. Selanjutnya adalah apakah pesan Islam terhadap orang modern. Dan yang terakhir adalah moral Islam untuk solidaritas. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari bab-bab tersebut dan untuk yang pertama adalah persatuan dan keberagaman dunia Islam. Dunia Islam meskipun bersatu dalam iman, sangat beragam dalam budaya, bahasa, praktik. Nasir menekankan bahwa kemampuan Islam untuk mengadaptasi dalam konteks budaya dan beberapa salah satu kekuatan, namun juga menjadi tantangan bagi persatuan. Selanjutnya adalah hubungan antar agama dan juga politik.
Penulis menyoroti ketegangan etnis antara bidang agama dan politik dalam negara Islam. Keseimbangan antara keduanya telah membentuk sistem politik di negara-negara mayoritas Muslim, dengan perdebatan yang terus berlanjut mengenai peran hukum Islam dan syariat dalam pemerintahan. Dan selanjutnya adalah peran pendidikan dan juga pengetahuan. Salah satu tema utama adalah pentingnya pengetahuan dalam Islam, terutama pada zaman keemasan. Penulis menyoroti bagaimana pencarian ilmu merupakan dasar peradaban Islam, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat, serta mengajak untuk menghidupkan kembali transisi ini di dunia modern. Dan selanjutnya adalah rivalitas dan reformasi Islam. Buku ini membahas kebutuhan untuk pembaruan dan juga reformasi dalam dunia Islam, baik secara intelektual maupun politik. Penulis mengusulkan kembali kepada prinsip-prinsip inti Islam sambil menekankan pentingnya keterlibatan dengan dunia modern. Dan selanjutnya adalah pertemuan Islam dengan modernitas. Penulis mengeksplorasi tantangan yang dibutuhkan oleh modernitas, termasuk sekularisme, modernisasi, dan juga kehilangan identitas budaya. Ia menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai Islam sambil menghadapi kompleksitas pada era modern. Menekankan pentingnya menjaga nilai Islam sambil menghadapi kompleksitas di era yang sekarang ini. Nah, selanjutnya adalah kolonialisme dan juga dampak pada dunia Islam. Penulis memberikan analisis dalam mengenai dampak kolonialisme terhadap masyarakat Muslim, termasuk gangguan terhadap struktur, kultural dan tradisional, eksploitasi ekonomi dan juga erosi budaya. Ia menyerukan kebangkitan kematian dan otonomi Islam, keadilan sosial dalam Islam. Tema sering muncul dalam sejarah dalam karya Nasir adalah konsep keadilan sosial dalam Islam, menyoroti penekanan Islam terhadap kesejahteraan masyarakat, distribusi masyarakat yang adil, dan bertanggung jawab komunitas Muslim untuk merawat orang yang miskin dan terpinggirkan. Dan selanjutnya adalah peran Muslim dalam dunia global. Penulis menekankan bahwa pentingnya umat Muslim untuk menjadikan pesan aktif dalam komunitas global, berkontribusi pada perdamaian dunia dan keadilan sosial dan bertukaran budaya. Ia membayangkan dunia Islam yang dipenuhi barui dengan rapat yang menghadapi tantangan global sambil mempertahankan identitas agamanya. Baiklah, dalam buku Islam dari masa ke masa, karya M. Nasir adalah sebuah karya monumental yang menyajikan sejarah peradaban Islam sejak masa kelahiran hingga zaman modern. Buku ini menjelaskan pendalaman tentang perkembangan dunia Islam dan berbagai aspek-aspek politik, sosial, budaya, dan agama, dari awal mula Islam muncul di Arab hingga peran umat Islam di era globalisasi saat ini. Penulis sebagai seorang ulama intelektual dan juga politisi Indonesia menulis buku ini dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika dunia Islam, serta memberikan penghamatan tentang tantangan dan juga peluang yang dihadapi oleh umat Islam di sepanjang sejarah. Di awal buku ini, penulis membahas kelahiran Islam dan di kehidupan Nabi Muhammad sebagai titik awal peradaban Islam. Ia menjelaskan bagaimana Islam muncul di semenanjung Arab pada abad ke-7 dengan pesan ulama mengenai tauhid atau keesaan Tuhan, persaudaraan umat manusia yang bergerak keadilan sosial. Dalam periode awal ini, penulis juga menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh umat manusia dalam membangun komunitas dan yang berlandasan pada ajaran Islam, baik dari pihak internal maupun eksternal, termasuk perlawanan dari pihak Quraisy yang tidak ingin kehilangan kekuasaan politik dan ekonomi. Selanjutnya di buku ini
periode besar dalam sejarah Islam, yaitu masa pemerintahan 4 Khalifah Ar-Rasyidin, yaitu setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nah, penulis menggambarkan bagaimana pemerintahan ini membawa Islam berkembang pesat, baik secara geografis dengan penyebaran keluar Arab maupun secara intelektual dan sosial dengan penguatan sistem pemerintahan dan hukum. Kemudian periode kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah diulas dalam buku ini, di mana Islam tidak hanya menjadi agama tetapi juga kekuatan politik yang dominan di wilayah luas, mulai dari Spanyol hingga India. Penulis menekankan bagaimana pada masa ini dunia mengalami zaman keemasan, dan di mana ilmu pengetahuan, seni filosofi dan perdagangan berkembang pesat. Pada bagian berikutnya, buku mengulas tentang kemunduran yang dialami oleh kekhalifahan besar tersebut, serta faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kekuatan istana atau kekuatan Islam, seperti internalisasi, perpecahan, kelemahan birokrasi, serta keserangan dari luar seperti invasi Mongol dan peran salib. Nasir juga membahas bagaimana kolonialisme berat, terutama oleh negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Belanda, memberikan banyak dampak yang besar terhadap dunia Islam. Penjajah tidak hanya dapat merubah tatanan politik dan ekonomi di dunia muslim, tapi juga berpengaruh pada tantangan politik dan juga ekonomi, berpengaruh kepada struktur sosial dan budaya, serta menyebabkan terjadinya pergeseran dalam cara sudut pandang umat manusia yang terhadap dunia luar. Dan di bagian akhir buku dari Nasir ini adalah membahas dunia Islam di dalam konteks modernitas, termasuk tantangan yang dihadapi oleh umat Islam ketika bertemu dengan modernitas Barat dan seringkali dipahami sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Islam. Ia menekankan bahwa meskipun dunia Islam harus beradaptasi dengan perubahan zaman, namun penting untuk tetap mempertahankan identitas di nilai-nilai Islam yang telah terbukti relevan dalam sejarah. Penulis juga memberikan perhatian khusus pada kebangkitan Islam di dunia, termasuk upaya-upaya reformasi dan revitalisasi pemikiran Islam, baik kalangan ulama maupun intelektual. Muslim yang merupakan menemukan solusi di tantangan zaman modern. Di samping itu, sebagai seorang intelektual Indonesia, penulis memberikan perspektif yang mengenai peran Islam di Indonesia, terutama dalam menghadapi penjelajahan Belanda dan perjuangan untuk kemerdekaan. Ia juga mengkaji bagaimana Indonesia sebagai negara yang dengan jumlah muslim terbesar dapat memainkan peran penting dalam dunia yang berkomporer dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dengan semangat kebangsaan dan demokrasi. Perjalanan dan bahasan utama yang dapat diambil dari buku ini adalah pentingnya persatuan umat Islam meskipun terdapat keberagaman budaya dan tradisi yang berbeda di setiap wilayah. Penulis menunjukkan bahwa setiap ajaran prinsip dasar Islam harus tetap menjadi bersatu. Selain itu, buku juga mengingatkan akan pentingnya pengetahuan dan pendidikan dalam memperkuat peradaban Islam, dan pada masa kejayaannya dunia Islam untuk kembali ke pendekatan pentingnya pendidikan dan pendidikan ilmiah. Buku ini juga membahas tentang agama dan politik dalam dunia Islam. Sejak awal, sejarah Islam tidak hanya menjadi agama spiritual, tapi juga landasan hukum dan politik dengan berbagai interpretasi yang mengenai bagaimana Islam harus berperan dalam adil dan berkembang dalam konteks pemerintahan modern.
dengan tetap menghormati hak individu dan pluralisme. Selain itu, penulis juga menyarankan umat manusia untuk aktif dan menghadapi tantangan global seperti sekularisme dan juga whiteism dan globalisasi. Ia mendorong umat manusia untuk tidak terjebak dalam perencanaan internal atau sekadar mengikuti citra modern yang tanpa pemahaman atau mendalam terhadap ajaran Islam. Ia harus tetap relevan dan mampu memberikan solusi bagi permasalahan sosial, politik, ekonomi di zaman ini. Terakhir, menekankan pentingnya keadilan sosial di dalam Islam, sebuah nilai yang menjadi bagian tanggung jawab sosial, termasuk peran negara dalam memastikan kesejahteraan rakyat dan pemerataan kekayaan. Keadilan sosial ini harusnya menjadi landasan bagi kebijakan publik di negara Muslim yang memberikan pemerintahan lebih kepada kaum miskin dan terpinggiran. Dan kesimpulan dari buku ini, dunia Islam di masa-masa adalah sebuah karya yang memberikan gambaran luas terhadap dan mendalam tentang perjalanan Islam. Muhammad Nasir mengajak umat Islam untuk belajar dari sejarah, mempengaruhi pemikiran mereka dan juga menyesuaikan diri dengan tantangan modern tanpa meninggalkan identitas Islam yang jati. Buku ini juga sangat relevan dan tidak hanya bagi para cendekiawan Muslim, tapi juga bagi mudah dipahami dan menarik orang-orang lain untuk membaca buku tersebut. Dan mungkin sekian dari saya, Faizul Umam. Semoga yang kalian menonton video saya selalu diberikan kesehatan dan juga ketabahan hatinya dan juga diberikan aman. Ya, semoga kalian sehat selalu. Saya Faizul Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.